Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Ya, kasih rusuknya kubusnya dulu. Dia 8 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang AHF. Kita bikin bidang AHF-nya dulu. Ya, bidang AHF. Nah, ini jadi segitiga ya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah titik C. Kalau kita mau cari jarak dari bidang ke titik, kita harus cari perwakilan garisnya dulu. Ya, perwakilan garis. Nah, namanya perwakilan itu harus tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Nah, ini adalah perwakilan garis dari bidang AFH. Ya. Nah, udah dapat perwakilan garisnya. Ini saya bikin lurus deh. Udah dapat perwakilan garisnya. Kita sekarang tinggal tarik garis ke sini. Ya, kita tarik garis ke sini supaya dia jadi siku-siku. Namanya jarak harus siku-siku. Ya, jarak harus siku-siku. Nah, di sini. Ya, kira-kira di situ. Walaupun kita nggak tahu siku-sikunya di mana, tapi logikanya pasti bakal jadi siku-siku kan kalau kita tarik garis ke sini. Ya, anggap aja titik potongnya itu adalah titik M. Titik M. Jadi CM adalah jarak antara titik C ke bidang AHF. Nah, cara cepatnya nyari CM. CM itu 2/3 dari CE. Ya, 2/3 dari C. Kenapa? Karena kalau C kita tarik ke E, manjangin, dia bakal nembus titik M ini. Gitu. Makanya si CM itu dia 2/3-nya dari CE. Jadi 2/3. Nah, CE itu kan diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu dari sisinya ya kan, sisi kubusnya 8 itu dikali dengan akar 3. Ingat, diagonal ruang selalu dikali akar 3. Jadi CE itu 8 akar 3. Jadi dikali 16/3 akar 3. Gitu. Nah, ini kalau pakai cara cepat. Nah, gimana kalau pakai cara biasa? Ya, cara biasa. Seperti biasa, kita harus bikin segitiganya. Ya, pasti bikin segitiga. Ini kan udah jadi gini, kita harus hubungin ke sini sama hubungin ke sini. Jadi deh segitiganya. Nih, ke sini. Nah, seperti itu. Nah, segitiganya saya keluarin. Anggap aja ini P ya. Jadi segitiga ACP. Ya, segitiga ACP saya bikin dia seperti ini, segitiga ACP. Nah, ya. Ini A C P. Dia jadi segitiga sama kaki ya, karena kan ini dengan ini sama tuh. Ini dengan ini sama. Nah, kan si C itu kita tarik garis supaya dia jadi siku-siku di sini. Ya, ini adalah titik M. Gitu. Ya. Nah, karena dia sama kaki, berarti ya, kalau kita tarik garis dia ke sini bakal siku-siku. Ya, bakal siku-siku. Kalau kita tarik garis lurus ke bawah bakal siku-siku. Anggap aja ini adalah N. Ya. Gitu. Nah, karena ada dua siku-siku, berarti kita cari si CM-nya pakai luas segitiga. Ya, seperti contoh sebelumnya saya kasih contoh sebelumnya. Kalau misalnya ada dua segitiga, ya, mencari salah satu garis ini itu pakai luas segitiga. Nah, jadi misalnya saya pakai alas ini, alas AC. Kita harus cari AC-nya dulu. Ya. AB kan 8, BC 8. Berarti ini kan sisi miringnya kan, pakai Pitagoras. Diagonal sisi itu tinggal kali akar 2. Jadi 8 dikali akar 2 dapat 8 akar 2. Ya, ini 8 akar 2. Nah, kemudian ini dari tengah ke ujung. Nah, dari tengah ke ujung itu rumusnya apa? Ingat ya, dari tengah ke ujung itu rumusnya adalah setengah dari 8. Setengah dari 8 berapa? Setengah dari sisinya ya, itu adalah 4. Terus tambahin akar 6 gitu. Lihat di contoh 1 ya. Contoh 1 sebelum jarak antara titik ke titik ya. Kenapa bisa 4 akar 6? Terus ini ke sini 4 akar 6 juga karena dia kan sama sisi segitiganya, sama kaki.
Ya udah, kita pakai luas segitiga ya. Kalau segitiganya saya pakai alas ini, berarti tingginya ini, tingginya adalah PN. Berarti kali dengan PN. PN-nya berapa? Karena PN itu kan kalau misalnya tarik ke sini kan jadi N ya. PN itu adalah AE. AE itu kan sisi kan, sisi si kubus berarti sama dengan 8. Berarti PN itu 8. Dibagi 2 kan luas segitiga. Nah, sama dengan luas tiganya kita pakai alas sini kan, siku-sikunya di sini. Berarti alasnya boleh saya pakai ini 4/6 dikali tinggi segitiganya kan jadi ini kan, kalau alasnya ini berarti tingginya ini. Tingginya adalah CM. Nah, ini yang mau kita cari, CM-nya itu. Makanya alasannya saya pakai luas segitiga seperti itu. Biar kita bisa dapat CM. Coret-coret. 8 bagi 4 2. Jadi 2/2 kali 8 16/2 sama dengan akar 6 cm. Nah, jadi CM sama dengan 16/2 kita bagi 6 akar 6 ya. 1/3 ya. Kan akar 2 dibagi akar 6 akar 3. Nah, 16/3 itu kalau dirasionalkan jadi 16/3 akar 3 kalau dirasionalkan. Ya. Ya udah, 16/3 akar 3. Sama kan kalau dengan rumus langsungnya hasilnya jadi gitu. Oke, buat catatan kalau misalnya dia nggak paham dirasionalkan itu seperti apa sih. Rasional itu kasih kawan, karena akar itu nggak boleh di bawah ya, akar di bawah. Jadi 16/3 saya kali dengan akar 3/3. Ini bagi yang nggak ngerti. 16 kali akar 3 ya 16/3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 gitu. Jadi akarnya kan ada di atas, karena akar nggak boleh ada di bawah. Gitu ya caranya. Semoga paham.